Nah, NTB ini ternyata surga yang menarik juga ini. Tentunya kalau kita mau menjaga wisata ini, alamnya, tentunya kan alamnya harus kita jaga. Karena pajak-pajak yang tidak dibayarkan tadi, itu adalah uang masyarakat yang dititipkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa NTB 1, akhirnya waktu yang kita tunggu-tunggu, ya, setelah lumayan 4 bulan izin. kita menunggu waktu beliau untuk bisa hadir dalam podcast NTB 1. Hari ini kita bertemu dengan orang yang 4 bulan terakhir trending di NTB, Pak Dian Patria dari Korsup Wilayah 5 KPK. Wilayah 5 ini membawahi Bali, NTB sampai ke Papua. Ya. Dian, ya. Luas juga wilayahnya. Tapi meskipun 3 provinsi, tapi akhir-akhir ini beliau ini cukup trending di NTB karena apapun yang beliau lakukan itu cukup menarik perhatian karena membidik masalah-masalah pengelolaan sumber daya alam. Tapi sebelum terlalu jauh kita ngobrol-ngobrol, kita sapa dulu. Sehat Pak Dian? Baik Mas Haris, sore ini baru bisa begini kita setelah 4 bulan ya. Setelah 4 bulan. Iya, memang ada waktunya ini. Betul, iya. akhirnya dijodohkan hari ini. Alhamdulillah, Iya. ya sehat. Ya, Pak Dian, sebelum kita masuk kepada substansi, masyarakat banyak yang masih bertanya soal kenapa KPK baru sekarang muncul di NTB dengan sekelumit masalah tentang sumber daya alam dan lain-lain, korupsi dan lain-lain. Kemudian ada juga kenapa urusannya pada sektor yang perpajakan misalnya dan lain-lain gitu. Nah, mungkin sedikit spill soal apa sih topoksi di Korsup wilayah 8 ini, wilayah 5 ya, sorry. Ya. Baik, makasih Mas Haris. Jadi sekali lagi saya Dian Patria dari Korsup Direktorat Wilayah 5. Ya. Jadi ada 115 Pemda, Bali, Nusa Tenggara, terus saya sebut Papa Mama. Di Maluku Utara dan Tanah Papua ada 11 provinsi. Intinya kami melakukan pendampingan Pemda terkait perbaikan tata kelola. Mulai perencanaan, penganggaran, pengembangan dan jasa, perizinan, kapasitas APIP, manajemen ASN, pajak dan aset, secara umum itu, mendorong perbaikan, termasuk perbaikan sistem maupun perbaikan nyata di lapangan. Selain itu kita juga ada tematik menyesuaikan konteks lokal. Saya pernah di Maluku Utara kami bicara tambang nikel. Di Papua Barat saya pernah pendampingan sawit, tempat iup sawit yang tidak comply lah, sama. Intinya nanti melanggar tata ruang, tidak bayar pajak, izin habis masih mengambil illegal logging, itu kita lakukan di Papua Barat. Nah, NTB ini ternyata surga yang menarik juga ini, ya. Semakin saya mendalami di NTB ini baru wilayah saya tahun ini, ada banyak sekali tantangan lah bagi saya ya. Ini daerah yang sangat kaya, dengan potensi turisme yang luar biasa, ya, sempat 3,7 juta saya baca data sebelum COVID, sekarang mungkin 1, sekian. Tentunya kalau kita mau menjaga wisata ini, alamnya, tentunya kan alamnya harus kita jaga. Nah, mungkin turis datang kalau alamnya tidak sesuai ya. Jadi kami pun coba masuk yang terkait dengan sumber daya alam. Mulai daripada yang di sisi kelautan ya, kita ada pengambilan air laut ya. Kita juga tertarik nanti melihat masalah tambak, masalah deforestasi, masalah perkebunan jagung, termasuk juga yang lagi ramai masalah tambang ya. Ternyata data yang ada itu NTB ini sangat-sangat kaya emas ya. Mungkin kalau dari bulan kalau dilihat mungkin kuning semua nih warnanya nih. Iya. Saking kayanya ya. Saking kayanya. Jadi saya rasa kami berkewajiban ya untuk masuk ke sektor tematik ini melalui pendekatan koordinasi supervisi. Ada pencegahan, ada penindakan. Yang kami dorong di pencegahan ya, kita maunya sampai mentok. Jadi intinya begini, sering sekali banyak di balik pelanggaran sektor, apakah pajak, aset bermasalah, mungkin juga masalah sektor kehutanan, pertambangan, kelautan, dan lain-lain. Sering sekali yang punya kewenangan belum menjalankan tugasnya. Ya, kalau ada yang tidak sesuai, ya ditegur dong, disanksi dong. Ini bisa macam-macam.
Bisa kendala teknis, bisa non teknis. Non teknisnya ini Ya. juga yang menarik. Jangan-jangan ini lebih banyak non teknis. Non-teknis. Non teknis ini mereka butuh teman. Ya. Nah, kami siap, insya Allah. Ya. Kami siap bersama warga NTB, bersama para pengambil kebijakan, ya. Kita lakukan pendampingan terhadap hal-hal yang menarik perhatian dan strategis, yang butuh, yang istilahnya kalau mereka yang melakukan sendiri agak sulit. Nah, kami hadir di sana, karena biasanya di balik pelanggaran-pelanggaran sektor bukan tidak mungkin berkelindan tindak pidana korupsi. Betul. Ya, oh ada yang nanya, kok urusan pajak KPK masuk? Betul. Ya, nah itu kan ada di kita kan ada masalah optimasi pajak tadi. Betul. Selain itu juga di balik ketidakpatuhan bisa jadi ada kebocoran, bisa jadi ada korupsi, ya bisa jadi ada setoran, ya sama di masalah pertambangan. Jadi memang sangat luas kalau kita bicara pencegahan korupsi ini. Itu tidak hanya bicara legal formal definisi tindak pidana korupsi di KUHP, tapi kita lebih luas lagi. Jadi kami menyebutnya pencegahan ofensif. Pencegahan habis-habisan sampai mentok. Kalau sudah tidak bisa dicegah, apa boleh buat? Pindah kamar. Kamarnya bisa TPK, bisa pidana umum, bisa apapun. Ya, kira-kira demikian. Ya. Ya. Karena begini, karena pertanyaan banyak orang juga, KPK ini kan yang dipahami oleh masyarakat yang awam, ini kerjanya OTT misalnya, populer dengan OTT dan penindakan lebih banyak. Tapi menarik soal pencegahan tadi. Sejak Pak Dian masuk sekitar Agustus waktu itu, heboh dengan kegiatan ke Gili Trawangan terkait lahan yang diokupansi oleh masyarakat. Itu juga berkaitan dengan pariwisata yang disinggung tadi. Nah, ada juga yang akhirnya penyegelan, kami menyebutnya penyegelan, penyegelan hotel di beberapa tempat di Lombok Utara dan tempat-tempat usaha di Mataram. Nah, mungkin bisa jelaskan sampai dilakukan penindakan yang tegas seperti itu. Dan ini bagian dari pencegahan ofensif, ya. Jadi informasi yang kami dapat dari Pemda misalkan, ini wajib pajak sudah dikasih peringatan 3 kali, sudah menjadi temuan BPK, tapi tidak diindahkan. Ditagih juga, mereka tidak mau bayar. Berarti kan mulai masuk tahap berikutnya, misalnya. Jadi memberikan peringatan atau bahasanya penyegelan tadi. Penyegelan oleh Pemda. Kalau bahasanya KPK yang segel itu kan bahasa media, monggo. Tapi intinya adalah itu Pemda yang segel, ya. Kita melakukan pendampingan dengan tujuan juga ada unsur edukasi di sana. Karena publik bisa melihat, media meliput, dengan harapan ada kesadaran. Karena pajak-pajak yang tidak dibayarkan tadi, itu adalah uang masyarakat yang dititipkan. Itu bukan uangnya wajib pajak. Dan harus store ke Pemda. Dan Pemda sendiri terus terang dengan makin ke sini kan kita sangat tidak mudah anggaran ya. Di pusat, di daerah, pasti ada dampak ke daerah. Daerah sangat tergantung dana dari pusat, ya. Sehingga itu harapannya jadi retribusi dari pajak hotel dan hiburan itu. Mungkin itu harapannya. Harapan kita jadi ada 2 hal. Kalau kita bicara korupsi, itu bisa korupsi dari pendapatan yang loss dari revenue pajak retribusi yang tidak masuk ke kantong negara, atau dari pengeluaran expenditure, mungkin dari PBJ-nya, dana pokir yang tidak sesuai, proyek fiktif dan lain sebagainya. Dan menarik juga. Bahkan kita bergeser kepada isu yang lain yang juga tidak kalah jadi trending kemarin. Selain di sektor pajak hotel dan hiburan, juga ada beberapa sektor tambang yang kemarin Pak Dian datangi, seperti di Sekotong yang sebenarnya jadi rahasia umum, itu banyak PMA yang masuk, orang asing yang masuk dengan alat berat, tapi dia tidak ada kepastian izin di situ. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga ke masyarakat sampai harus memasang pelang waktu itu bersama Gakum LHK sektor tambang. Ya, kalau kembali ke Undang-Undang Pasal 33, kan kekayaan negara dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kira-kira kalau saya balik, kira-kira dari tambang-tambang yang ada, apakah masyarakat tambah makmur tidak dalam arti sesungguhnya? Ya, itu kita lihat dulu. Ya. Kedua, dari informasi yang kami dapat, itu tambang yang ada di Sekotong itu berada di kawasan hutan, tidak punya izin atau ilegal. Kalau tidak punya izin atau ilegal berarti dia tidak ada bayar pajak, ya,
tidak bayar pajak, ada di kawasan hutan, ya. Berarti ada hal yang perlu dikoordinasikan ini. Banyak permintaan ke kami, ke KPK. KPK, please tolong masuk ke tambang. Di balik pelanggaran sektor, bukan tidak mungkin berkelindan korupsi atau tidak pidana korupsi di sana. Seperti yang di Sekotong ya. Dan ada banyak laporan ke kami, ada yang di Prabu, di Lantung, di Dompu, Sumbawa, ya. Jadi ternyata luar biasa, ya. Dan ini sebenarnya bukan hal baru juga yang kami lakukan. Kami sudah lakukan hal yang sama, ya. Di Lampung, ya, ada satu pulau buat wisata yang melanggar semua undang-undang sektor, merubah bentang alam, undang-undang BPN, kelautan, kehutanan, tidak bayar pajak ke Pemda. Pernah juga kita lakukan pendampingan, ya, di Papua, dan sekarang kita lakukan di NTB. Karena sekali lagi semangat adalah di balik pelanggaran sektor. Bukan tidak mungkin ada berkelindan tidak pidana korupsi, dan bisa jadi yang punya kewenangan untuk menertibkan itu butuh teman, tidak bisa sendiri. Mungkin non teknis. Nah, kami hadir untuk mengangkat cerita ini biar terinformasi juga pada publik, karena kami tentunya bisa bekerja kalau ada dukungan masyarakat, ya. Publik, dukungan teman media sangat penting, dan saya rasa kalau saya mau kembalikan lagi bahwa kalau memang ada masalah tata kelola di NTB, jadi masalah sumber daya alam, ya, tambang, perubahan bentang alam, pengundulan hutan, kan kita bicara jangka panjang nanti turisme mau kemana ini? Kan harapan itu. Yang bisa merubah NTB tentunya adalah orang NTB sendiri. Orang NTB sendiri, saya melihat sudah semakin berani bicara, terbuka, ikut merasa bertanggung jawab mengawasi. Disitulah yang kita harapkan. Kita tidak henti-hentinya, ya, para pihak, harapan kami juga tokoh-tokoh akademisi, ya, ikut bicara, ya, menyampaikan masukan dan dukungan dari APH dan dari kantor kami, ya, pokoknya dari segala macam pihak lah, ya, agar bisa tegak lurus, agar bisa yang gelap selama ini menjadi terang benderang. Ya. Pak Dian, kan dari data yang Pak Dian sendiri temukan bersama tim Gakum LH untuk Sekotong saja itu potensi kebocoran sampai 2 triliun waktu itu. Dan ini kita belum bicara di titik-titik yang lain, di Dompu, misalnya di Sumbawa, lain-lain. Itu bisa sampai di atas 5 triliun. Nah, ini masyarakat kan akhirnya punya ekspektasi tinggi. Ayo KPK bongkar di tempat-tempat yang lain lagi. Nah, ini bagaimana merespon ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap KPK? Tentunya harapan masyarakat harus dijawab, ya. Jadi saya rasa masyarakat berhak dan harus terus mengingatkan KPK, ya, memastikan jika ditemukan tindak pidana korupsi, KPK jangan segan-segan, ya, untuk turun, ya. Saya juga mencoba berkoordinasi di internal, ya, tapi segala macam cara kita jalankan, dan Gakum LH sudah jalan nih, bahkan sudah sprindik setahu saya. Ya. Dan ini sudah menjadi atensi juga, atensi dari Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan. Yang nomor satu atensi Des yang dibentuk oleh Menko Pol kami ini adalah penyelundupan emas di se-Indonesia. Berarti termasuk di NTB? Termasuk di NTB. Ya, itu menjadi atensi, ya. Dan kita harapkan kami juga bisa bersinergi dengan para pihak ini untuk memastikan jangan sampai yang kita dengar ternyata sudah lama, ya. Hal ini sudah lama, tapi kok ada mayam saja. Ya, mudah-mudahan masyarakat semakin berani bersikap, ya, mengingatkan kami atau siapapun yang punya kewenangan untuk menegakkan aturan. Ya. Saya mungkin garis bawahi soal kewenangan tadi. Kan KPK juga terbatas juga dengan dari segi sumber daya dan piranti. Saya sempat dengar juga KPK akhirnya menyodorkan data-data itu ke APH yang lain seperti Kejaksaan, Polda, dan Kejaksaan khususnya terkait soal tambang. Nah, bagaimana membangun pola koordinasi dengan APH sehingga apa yang dilakukannya nggak sia-sia gitu, bisa lebih efektif, hasil temuan lapangan bisa di follow up. Itu apa bentuk koordinasi dan stressingnya gitu? Iya, kami setelah tanggal 4 Oktober itu Gakum LH kami dampingi pasang plang di Sekotong. Tanggal 8 kami bertemu dengan Kejati NTB, ada beberapa data kami serahkan, ya. Saya perlu update lagi, tapi mungkin perlu juga teman-teman media bantu cek, ya, kira-kira sampai di mana tindak lanjutnya, ya.
Ya, ini juga pertanyaan masyarakat ke kami. Gitu ya. Dan kami harus follow. Saya titip, tolong juga dibantu tanyakan. Ya. Oke. Ya. Mungkin KPK sudah punya data, karena ini masyarakat juga perlu tahu seberapa sih, diskotong saja sudah 2 triliun. Ini potensi penyimpangan dari izin yang menyimpang ini di sektor tambang itu bisa berapa? Ya, di Sekotong itu yang di satu titik yang kita datang itu ada ya satu lokasi dan di sana ada 25 titik tambang ilegal di kawasan hutan. Luasnya 98,3 hektar. Itu yang kita datangi situ saja ada 3 stokpal yang seharinya bisa 1 kilo kali 3, berarti 3 kilo. 3 kilo. Ya? Ya, 3 kilo. Dan apa namanya, berarti 90 miliar satu bulan. 1,08 T, 1 ton baru dari situ saja. Ya. Nah, kita belum bicara mungkin di Sekotong yang sebelah sananya. Bang Jansiang saya dengar, saya belum lihat yang di Sumbawa, tapi yang di Lantung infonya bisa 10 kali lipat minimum, ya. Berarti bukan 5 T lagi. Di sana bisa 10 T, ya. Di Sumbawa yang bagian bawahnya lagi, mungkin di Dompunya, yang kecil ada di Prabu dan lain. Ini kelihatannya cukup banyak, ya. Sangat cukup banyak uang-uang yang loss, yang nilainya triliunan, ada di NTB, tapi ke negaranya tidak kelihatan, kira-kira begitu, ya. Ya kita awalnya di GTI yang 65 hektar yang disewakan masyarakat, dugaan saya juga sudah triliunan juga uang yang beredar dari sewa menyewa itu. Dan tambah ini dan tidak masuk ke negara. Ya. Nah, tinggal kita ya benar negara harus bersikap. Betul. Jangan sampai negara ada pembiaran. Kalau ada pembiaran berarti ada potensi. Kira-kira demikian. Ya. Nah, kalau kita bicara pengawasan, ya negara juga memang harus hadir ya. Negara dan dengan segala perangkatnya untuk hadir. Mungkin Pak Dian bisa memberi informasi seberapa dampak buruk ini akan terjadi kalau misalnya ini dilakukan pembiaran, apalagi sumber daya, berkaitan sumber daya alam, dieksploitasi tapi tidak dinikmati masuk negara dan tidak dinikmati oleh masyarakat gitu. Rusaknya ada, tapi income tidak ada. Yang pertama, income tidak masuk. Ada kebocoran, yang Pak Presiden menyampaikan ada 30% kebocoran, ya. Yang kedua, kita belum bicara dampak lingkungannya, yang kalau dinilai juga nilainya mungkin luar biasa. Kita dengar 2018 katanya sudah ada di Sekotong sana bayi lahir tanpa isi perut dan isi kepala. Ini dampak lingkungan sudah terjadi ini. Merkuri dan sianida. Cuma ini kelihatannya belum terangkat ini, ya. Sudah terjadi loh, bahkan yang saya dengar tambang ilegal sejak 2010, ya. Cuma dampak-dampak ini kelihatannya belum terbuka ini, bahwa itu luar biasa dampaknya buat masa depan, ya. Buat buat kesehatan juga, ya, buat otak, ya, kecerdasan. Jadi harapan kita ya mudah-mudahan masyarakat semakin menyadari bahwa ini dampaknya tidak hanya kita bicara uang, tapi bicara keberlanjutan hidup di masa depan. Orangnya, hewannya, tanamannya, ikannya, ya. Terumbu karang. Ini kan kalau dinilai ya wah luar biasa, ya. Ya. Kita bayangkan kalau itu hanya rusak, tidak ada lagi dari sumber objek wisata. Habis. Ya kalau turis-turis nanti misalkan mereka menyadari saya nggak berani lagi ke pantai ini karena ada limbah di sana, sianida merkuri, nanti kan akan berbahaya buat masa depan sustainable tourism di NTB, juga secara Indonesia secara umum, ya. Apalagi di sini kan banyak event internasional, GP Mandalika kan sedang diangkat nih, NTB menjadi lokasi event-event internasional, dan bandara ini katanya mau nanti diperbanyak penerbangan ke Australia, ke Jepang, kemana, ya. Karena disitulah masa depan NTB ada di sini. Ya mungkin kita juga ulas lagi tadi terkait dengan impact dari apa yang sudah dilakukan oleh KPK. Kan masyarakat juga tidak ingin apa yang sudah dilakukan ini menguap begitu saja. Ada nggak langkah-langkah selain yang tadi yang disebutkan tadi, ada dengan Kemenko juga koordinasi, ini masuk ke langkah penindakan lebih tegas. Bahkan
KPK yang dikenal dengan langkah penindakan seperti operasi tangkap tangan itu memungkinkan dilakukan ketika semua tahapan-tahapan pencegahan ini sudah dilakukan gitu. Iya. Jadi gini, saya juga harus memberikan pengertian ke masyarakat ya. Kami termasuk KPK punya keterbatasan. Ya. Tapi percayalah, kami akan lakukan segala macam cara, bahasa kami multidor ya. Dan yang disampaikan tadi ya bukan tidak mungkin. Ya. Cuma yang lebih besar itu tentunya kami harapkan masyarakat harus tetap semakin, kalau dulunya agak kurang, makin berani, makin bersikap. Kajian diskusi publik, kampus-kampus, teman-teman akademisi, mahasiswa, tokoh agama, saya rasa harus membantu menyadarkan memberikan pemahaman ke masyarakat tadi dampak-dampak yang tadi ya, bahwa pentingnya menjaga alam ya, memastikan tidak ada kebocoran. Ini butuh segala macam lapisan dari masyarakat paling bawah, mahasiswa, akademisi ya, tokoh-tokoh agama ya, tokoh masyarakat ya, dan harus berintegritas. Apa yang disampaikan memang itu yang dilakukan ya, bukan sekedar yang sering kami lihat kadang-kadang masyarakat kasihan juga dijadikan tameng, dijadikan korban. Yang kena masyarakat hanya butuh makan, tapi mereka yang dianggap mereka hanya bagian dari yang ada yang lebih besar dari itu. Yang kita juga perlu ada fairness di sini ya, melihat masalah ini tidak bisa hanya sepotong-sepotong. Masalah sekotong tidak bisa dilihat sepotong-sepotong. Ya harus melihat payung besarnya ya. Dan kami tidak ada apa-apa, tidak ada maksud macam-macam. Kami hanya ingin membuka hal-hal yang tidak comply ini ke publik dan mendorong yang punya kewenangan, ya termasuk mendorong di KPK sendiri, masing-masing yang punya kewenangan, mari tegakkan aturannya. Tentunya kami akan bicara pencegahan. Pencegahan itu kita dorong maksimal, sehabis-habisan. Kalau tidak bisa, apa boleh buat? Kita sudah ingatkan, kita sedang tidak mencari-cari kesalahan orang, tidak menunjuk merek, ya kita hanya menunjukkan fakta yang ada. Dan itu tentunya kami butuh media, dan kami KPK sangat terbuka. Semua kegiatan kami, biasa kami libatkan media karena butuh media untuk menyampaikan ini kepada masyarakat. Lebih luas. Iya. Nah tadi yang disinggung oleh Pak Dian terkait kerugian dari satu sektor saja yang kita sepil tadi terkait di sektor tambang itu. Kemungkinan di atas sampai 10 triliun. Kita belum bicara sektor perizinan di kelautan misalnya, di kawasan-kawasan pesisir, termasuk dengan izin perhotelan, tempat-tempat hiburan yang sempat dipasang segelnya oleh Pemda didampingi oleh KPK. Itu bisa diperkirakan akumulasi kebocoran dari yang di kerugian daerah gitu. Saya saat Maret tahun ini ke wilayah KLU ya, ada 14 wajib pajak. Ada satu wajib pajak aja ada 1,5 miliar tunggakan pajaknya. Totalnya mungkin 5 miliar yang ketahuan. Ya. Itu baru satu daerah. Baru dari KLU yang 14 kita sampling. Ya. Sampling. Ya. Di Mataram beberapa tempat ya, miliaran juga ya. Ya. Itu pun dari data yang as it is, artinya begini, kalau didalami lagi bisa jadi kena self-assessment, yang dilaporkan tidak seperti, mesti lebih besar lagi. Tapi dari yang dilaporkan saja mereka menunggak. Ya, di Lombok Tengah yang di kawasan ITDC sama ya. Jadi di setiap tempat ini sampai Lombok Timur ya, yang galian C, ada saja ketidakpatuhan ya, bisa jadi non teknis. Nah kalau kami melihat postur APBD NTB secara umum sangat tergantung dana dari pusat. Dari pusat, betul. 70-80%. Belanja pegawainya sangat tinggi. Rata-rata mungkin 40%. Rekor nih Lombok Tengah 49, Mataram hampir 40. Jadi tinggi belanja pegawai. Belanja hibah juga besar, ya. Dan kita tahu ada temuan-temuan pokir dibungkus dengan hibah uang kepada lembaga jadi-jadian, ya, yang dan saya juga mungkin perlu merubah mindset ya. Di provinsi lain yang saya dampingi tidak seperti di NTB. Di NTB seperti ada pembenaran bahwa setiap anggota dewan itu berhak
punya anggaran poker per orang. Per orang. Oke. Kan bukan itu dasarnya. Ya. Selama sesuai RKPD, RPJMD, sesuai dengan rencana program, diinput satu musrenbang dan lain, ya bukan ini hak saya. Apalagi Bukan bentuknya uang. Muncul tiba-tiba, tiba masa tiba akal biasanya. Iya. Gitu. Gitu. Jadi dan nilainya besar-besar. Ada yang 1M, 2M, sampai 2,5M per anggota dewan dan kayaknya di hampir semua Pemda demikian. Di provinsi juga, apalagi provinsi. Kami melihat postur APBD-nya sejak 2020, defisitnya rata-rata setengah T loh setiap tahun. Oke. Jadi pajak pemasukannya terbatas, kurang optimal, ya bisa di kebocoran. Belanja pegawainya tinggi, belanja hibahnya tinggi, ya. Terus akhirnya ngutang kan? Ya. Defisit. Nah, padahal kita punya kekayaan alam tuh kemana? Harusnya itu bisa mengimbangi pemasukan itu. Iya. Jadi yang kami lihat itu ada anomali di sana, ya. Kita kaya tapi kok kita ya nggak miskin-miskin amat sih, tapi ya gitu, ya. Oke. Ya. Dan cukup berat juga tugas Ya. apa namanya? Ya tidak hanya KPA, kita bicara tugas yang lain untuk kesadaran juga yang dibangun ini Pak. Iya, Bukan ini bangun kesadaran sistem. bagi kami. Kalau saya mau ngomong lebih besar lagi, rasanya tugas kami bukan hanya sekedar berantas korupsi nih. Kita mengajak warga NTB bersama-sama menegakkan kebenaran. Oke. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, bahasa saya itu. Berarti harus mulai dari hati dan kesadaran. Iya. Ya. Bahwa saya yakin lah. Kan saya lihat, saya monitor di berbagai macam berita-berita masyarakat ini sudah mulai ini nih. Ya, dan saya harus sampaikan juga, saya tidak mau PHP juga sama masyarakat ya. Kami ada keterbatasan, tapi percayalah kami siap mendampingi atau bersama-sama Bapak Ibu ya, pejabat dan masyarakat. Mari sama-sama kita dorong perbaikan di sini. Kalau sudah tidak bisa lagi didorong, apa boleh buat? Berarti kan memang mau ditindak. Iya. Ya, kalau soal peran serta tadi ya masyarakat yang sudah kita dorong juga untuk membangun kesadaran. Tapi juga tidak akan percuma kalau pemerintah juga lewat perangkatnya juga tidak punya kesadaran perangkat. Misalnya nih Pak, di NTB dan di Indonesia itu kan ada inspektorat sebagai APIP ya, untuk mendorong pencegahan lewat MCP istilahnya yang itu KPK yang menginisiasi itu. Nah, sejauh mana itu bisa efektif sekarang terusan di MP di kabupaten kota peringkat MCP-nya gitu. Betul. Mitra KPK di pemerintahan adalah inspektorat APIP ya. Itu dari di pusat juga sama. Artinya kalau APIP-nya kuat, tentunya lebih ringan kerja KPK. Mereka memastikan early warning ya, bangun sistem tidak terjadi korupsi di suatu instansi ya. KPK sudah dorong penguatan mulai dari sisi kelembagaan. Pernah KPK nyurati masih zaman SBY misalkan. Bahwa perlu kayak di Cina, ada namanya Ministry of Supervision, Kementerian Pengawasan. Jadi APIP itu di bawah kementerian ini. Kalau sekarang masalahnya kan sulit ya. Inspektur kabupaten kota tanggung jawab sama bupati atau wali kota. Inspektur provinsi sama gubernur. Rawan intervensi Pak. Rawan intervensi. Ya, dan ingat pimpinan KPK sebelumnya, saya ingat Pak Agus Harjo mengatakan, KPK belum pernah ada satu kasus pun yang berasal dari laporan inspektorat murni. Nggak ada. Belum ada ya? Iya. Oke. Itu Pak Agus pernah menyampaikan. Jadi memang itu kita dorong, tapi itu belum berhasil. Kita mendorong penganggaran. Jadi sesuai dengan postur APBD, anggaran inspektorat kita dorong perkuat. Ya. Minimum berapa persen, misalnya 0,75% jika anggaran PBD-nya 1 sampai 2 T begitu ya. Nah, itu pun masih banyak yang belum terpenuhi faktanya ya, untuk memperkuat inspektorat nih. Termasuk memperkuat juga SDM-nya, mendorong auditor, menambah jumlah ya. Kami koordinasi dengan Kemenpan ya, BKN ya, untuk memastikan ya paling tidak kalau inspektornya kuat, kita pun lebih ringan ya. Artinya dia bisa menjadi perpanjangan tangan mungkin untuk pencegahan. Ya. Betul, ya. Artinya kalau saya ambil poin tadi, kalau misalnya KPK bisa menindaklanjuti laporan yang dari inspektorat, berarti ada peluang, ada kemungkinan
dari segi regulasi inspektor membawa yang jadi temuannya ke KPK dengan dorongan anggaran tentu saja gitu. Betul, tapi kan begini, mungkin secara aturan itu kan melapor kepada atasan dulu. Nah, itu kendala non teknisnya. Itu kan harus berubah secara regulasi di tingkat pusat nih. Atau berjenjang, kita pernah dorong. Inspektorat Kabupaten Kota lapornya kepada gubernur. Inspektorat Provinsi lapor kepada menteri. Jadi nggak langsung atasannya. Karena nanti rawan intervensi itu dalam prakteknya sulit lah. Kita mau ngomong apapun dalam prakteknya terbatas mereka. Artinya dalam tataran pelaksanaan sekarang masih pada MCP itu ya, monitoring untuk pencegahan. Iya, yang 8 area tadi. 8 area. Iya, yang dari pendanaan penganggaran PBJ, APIP, ASN, izin pajak aset itu tetap kita dorong. Misalkan memastikan tidak ada lagi misalkan pecah-pecah paket, uang ketuk palu, ya, poker-poker yang tidak sesuai aturan, kebocoran pajak, aset yang tidak dikembalikan, ya. Pengangkatan pegawai kena kedekatan di manajemen ASN. Nepotisme biasanya. Ya, itu kita dorong. Cuma tentunya saya mau kombinasikan laporan Pemda dengan fakta lapangan. Nah, fakta lapangan sesuai tidak dengan laporan dari Pemda. Kita butuh tentunya masukan dari masyarakat, dari teman-teman media. Jangan sampai nanti hanya laporan baik di atas kertas, tapi di lapangan sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Untuk peringkatan monitoring centernya NTB? Ya, NTB secara umum ya, itu Mataram leading nomor 1 dia. Mataram, terus tahun lalu ya, ada Kabupaten Bima, ya. Yang di bawah itu Dompu. Masih Dompu ya? Dompu. Kalau nggak salah 2023 masih Dompu. Masih Dompu sampai sekarang. Dompu pun sampai sekarang yang pekerja sangat kecil, jadi ya sekarang mulai naik di Kabupaten Sumbawa Barat, mulai naik dia ke 1 atau 2 ya, jadi KSB. Ya, bagi kami melihatnya adalah kalau nilainya baik itu berarti ada 2 hal, tinggi komitmen pimpinan, ya, kedua tinggi kepatuhan lembaga terhadap regulasi, ya itu dulu, ya. Tinggi komitmen dan kepatuhan. Tentunya nanti kita bisa masuk level 2-nya, level 3-nya. Ya, apakah di balik tinggi itu apakah hanya di atas kertas tapi di lapangan seperti apa? Itu ya kita kombinasikan. Jadi paling tidak kita bisa menilai komitmen dari nilai MCP-nya. Oke. Ya, tergantung kepala daerah lagi kan kalau dia mendorong itu ya. Ya, di Mataram baik ya. Di Lombok Utara nih drop ini, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Barat ya. Yang paling menantang tentunya di Sumbawa Besar, di Dompu, ya. Kota Bima juga masih 3 besar di bawah tahun lalu. Ya. Masih 3 besar. Iya. Mudah-mudahan ada perbaikan. Mudah-mudahan ada perbaikan. Ya. Mungkin karena pilkada juga nih. Nah, memang sekarang lagi apa? Lagi transisi ini. Ya. Jadi memang secara nasional banyak nilai yang turun. Karena banyak PJ, banyak PJS, di banyak PLT. Mereka lagi fokus pilkada ini. Kita nunggu Februari nanti. Jadi kita nunggu tentunya komitmen pimpinan baru dan DPR juga baru dilantik, DPRD kan. Jadi ya memang agak berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena banyak pergantian pejabat ya. Oke, mantap. Baik. Mungkin kita geser dikit ke isu yang sebentar lagi kita akan rayakan di seluruh dunia. Itu Hari Anti Korupsi Hakordia sedunia, tanggal 9 Desember Pak ya. KPK ini punya agenda apa nih untuk rencana Hakordia? Iya, Hakordia biasanya kita mulai dengan Road to Hakordia. Tahun lalu dibikin Road to Hakordia sebelum tanggal 9, dibikin di Aceh, di Papua, sama di Jawa kayaknya ya. Tahun ini ya Pak KPK tetap bikin di Jakarta seperti tahun lalu yang acara nasionalnya. Periode Hakordianya dilakukan secara mandiri. Oleh Pemda-Pemda. Saya tahu Sumbawa Barat sedang melakukan. Untuk NTB di Sumbawa Barat. Lombok Tengah juga macam-macam bikin. Mataram mulai besok sampai hari Sabtu. Ada acara ada seminar ya. Ada lomba melukis ya, dan macam-macam lah anti korupsi. Lebih ke dapat campaign berarti ya. Campaign. Ini bagian dari campaign. Dan di KPK sendiri nanti di tanggal 9 dan 10 nanti 2 hari akan juga ada lelang barang rampasan hasil korupsi. Dan itu di kpknl.go.id ya, di bawah Kementerian Keuangan.
Dan biasanya ya banyak barang-barang bagi Hasil rampasan yang itu. pingin menikmati barang-barang hasil korupsi yang dilelang secara legal, monggo. Ya, bisa diakses secara umum ya oleh Bisa. masyarakat. Oke. Ada motor Harley segala macam ya, pernah ada Ferrari dan lain-lain. Ya. Bisa diakses masyarakat umum se-Indonesia. Oke. Dan itu bisa menjadi aset recovery ya untuk negara. Oh iya, untuk itu nanti hasil lelangnya itu ya. akan masuk ke rekening Kementerian Keuangan. Hasil lelangnya aset recovery. Ya. Ya, semoga dilancarkan untuk agenda Terima kasih, Hak Mas Keluarga Haris. dan agenda-agenda secara umum lainnya Siap, tentu saja siap. terkait upaya pencegahan Ya. dan pemberantasan korupsi. Dan tentu saja kita berharap apa yang disampaikan oleh Pak Dian tadi bisa menjadi pegangan buat masyarakat kita Amin. bahwa pemberantasan korupsi itu tidak cukup dilakukan oleh KPK, tapi juga butuh kesadaran dari masyarakat dan integritas dari masyarakat, Betul. terutama aparatnya, Ya. keamanan. Baik, Pak Dian, tak terasa waktu Ya. kita berbincang-bincang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa. Saya berharap kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi setelah agenda yang panjang untuk tahun Insya Allah. 2025. Siap. Terima kasih sekali Terima lagi. kasih, Salam Haris. sehat Pak Siap. Dian. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Mirsa, sekian podcast kita dengan Pak Dian Patria dari Koordinator Supervisi Wilayah 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.